Bahasa tubuh orang tertarik. Tertarik kepada seseorang bukanlah hal yang aneh, terlebih lagi kepada lawan jenis. Ini merupakan sifat alami manusia. Bersama saya Abdul di channel Out of the Box. Kita sering merasa kesulitan misalnya dalam pertemuan bisnis untuk mengetahui siapa saja yang mendukung dan tertarik dengan ide-ide yang kita lontarkan. Kita seringkali salah menafsirkan dan pada akhirnya negosiasi yang kita lakukan tidak optimal. Isyarat penerimaan seseorang atas diri kita ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu sebelum orang tersebut mengatakan ketertarikannya terhadap ide kita. Itu pun kalau dia sempat mengatakannya. Kalau tidak, mungkin kita tidak akan pernah mengetahuinya. Ketertarikan tidak harus selalu diawali dengan hubungan yang sudah terjalin lama. Ketertarikan dan penerimaan bisa saja terjadi dalam hitungan detik dan akan berlalu begitu saja jika kita tidak sigap menindaklanjutinya. Seperti halnya dalam sebuah pesta. Bukan tidak mungkin di sudut sana ada seorang wanita atau pria yang memperhatikan dan tertarik kepada kita. Tetapi karena kita tidak jeli menangkap bahasa tubuhnya, ketertarikan tersebut akan menjadi basi dan berlalu begitu saja. Sering kita dengar waktu di pesta ulang tahun si A, saya sudah melihat dan memperhatikanmu. Tapi waktu itu sepertinya kamu tidak mengetahuinya. Atau sebenarnya waktu itu saya mau menegurmu, tapi takut dicuekin, dan lain-lain sebagainya. Dalam sebuah artikel dari Dr. Albert Skinflem mengungkapkan bahwa ketika seseorang memasuki lingkungan lawan jenis, perubahan fisiologi akan terjadi. Bahasa tubuh akan terlihat dengan jelas. Perubahan tonus otot terlihat lebih jelas dalam persiapan bertemu dengan lawan jenis. Tubuh tidak lagi gontai, tetapi gerak. Dada dibusungkan dan perut ditarik secara otomatis ke dalam. Perut gendut yang melorot pun hilang. Tubuh mengambil postur yang tegap agar terlihat gagah dan tampak lebih muda. Memasuki wilayah lawan jenis dalam pengertian ini berarti berdekatan atau dalam wilayah yang mempunyai potensi untuk saling berinteraksi. Ketertarikan pada dasarnya tidak dapat disembunyikan. Perubahan yang terjadi pada anggota tubuh merupakan reaksi bawah sadar. Karena alam bawah sadar memerintahkan perubahan beberapa bagian tubuh, bahasa nonverbal dari orang yang tertarik dapat dilihat dengan jelas. Beberapa tanda ini akan membantu kita untuk mengetahui siapa saja yang tertarik kepada kita. Meletakkan tangan di dada. Meletakkan tangan di dada menunjukkan adanya sebuah penerimaan. Biasanya gerak ini mengiringi bahasa lisan, seperti pengucapan janji dan kekaguman. Bahasa tubuh ini berasal dari masa Romawi, yaitu saat salam setia digunakan oleh Kekaisaran Roma dengan satu tangan diletakkan di dada dan tangan yang satunya lagi diulurkan pada orang yang disambutnya. Gerak isyarat ini juga digunakan di Amerika Serikat saat menghormati bendera kebangsaannya. Dalam hubungan dengan lawan jenis, seringkali kita melihat salah satu dari mereka meyakinkan pasangannya dengan meletakkan tangan di dada sambil berucap janji. Gerak tangan di dada banyak digunakan saat berbicara, ketika seseorang menyatakan ketulusan dan ketertarikannya. Secara tidak sadar, dia akan meletakkan tangannya di dada. Gerak ini, jika tidak Anda perhatikan, hanya gerak biasa yang secara alamiah. Gerak isyarat ini jelas sekali terlihat dalam berbagai pembicaraan. Jika seseorang tertarik tanpa sadar, dia akan mendekatkan dirinya kepada orang yang menarik hatinya. Jika orang itu pun tertarik, tidak masalah.
Tetapi jika orang itu tidak tertarik akan menjadi masalah tersendiri karena gerak bahasa tubuh ini terlihat mencolok. Begitu juga jika kita sedang dalam proses negosiasi dengan rekan bisnis. Kita dapat mengamati dengan lebih jelas siapa saja di antara mereka yang tertarik dengan rencana-rencana kita. Coba amati siapa saja yang cenderung mencondongkan tubuhnya mendekati kita. Jika kita sudah menemukannya, orang tersebutlah yang sedang tertarik. Untuk bahasa yang satu ini ada sebuah penjelasan komprehensif tentang jarak antara dua orang atau lebih. Pada tahun 1960, Edward T. Hall mempelajari teori tentang wilayah atau jarak antar sesama manusia. Dia menemukan bahwa setiap orang mempunyai wilayah pribadinya sendiri. Akan terjadi sebuah perlawanan jika wilayah itu dimasuki oleh orang yang tidak disukai. Tetapi lain halnya jika wilayah tersebut dimasuki oleh orang yang disukai. Daerah yang paling dekat dengan seseorang disebut intim. Daerah yang paling dekat dengan seseorang disebut daerah intim. Jaraknya sekitar 15 sampai dengan 46 cm. Pada jarak ini, seseorang merasa daerah ini adalah teritorinya. Tidak semua orang dapat memasukinya kecuali mereka yang mempunyai ikatan emosional. Zona ini akan dibiarkan terbuka dan dimasuki oleh orang yang menarik hatinya. Tetapi jangan sekali-kali memasuki daerah ini jika kita merasa dia tidak tertarik kepada kita. Akibatnya, orang tersebut akan merasa tidak nyaman dan ini akan membangkitkan emosi buruk. Selanjutnya adalah daerah pribadi, jaraknya sekitar 46 sampai 120 cm. Jarak ini sering dimasuki pada pertemuan, diskusi dan kegiatan sosial. Daerah ini bisa dimasuki siapa saja, terutama pribadi-pribadi yang diterima dengan baik oleh si pemilik daerah. Jika orang yang tidak disukai memasukinya, si pemilik daerah akan cepat-cepat pergi dan meninggalkan orang tersebut. Oleh karena itu, jika kita ditinggalkan oleh seseorang tanpa alasan, yang jelas ketika kita memasuki daerah pribadinya, sesungguhnya dia tidak menyukai kita. Daerah sosial merupakan daerah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang belum dikenal baik atau masih asing. Di daerah ini terdapat banyak kompromi karena sifatnya yang lebih longgar. Adapun daerah umum bersifat lebih umum, siapapun bisa memasukinya. Kita tidak dapat mengontrolnya karena sesungguhnya daerah ini milik siapa saja. Berikutnya menunjukkan dengan kaki. Gerak isyarat ini biasanya terjadi dalam posisi berdiri. Coba perhatikan arah kaki orang-orang yang sedang bertemu, baik dua orang maupun lebih. Biasanya ujung kaki mengarah ke satu orang saja jika dalam pertemuan tersebut ada lebih dari dua orang. Ujung kaki dalam hal ini tidak harus kedua kaki. Cukup satu kaki saja. Arah kaki yang lain bisa mengikuti arah badan. Arah kaki dapat menunjukkan ketertarikan seseorang, entah tertarik secara seksual, entah dengan ide-ide yang ditawarkan dalam pembicaraan tersebut. Bisa jadi orang yang ditunjuk oleh kaki bukan orang yang sedang berbicara. Berikutnya kombinasi tatapan dan perubahan pupil mata. Jika seseorang tertarik, tatapannya akan tertahan untuk waktu yang lebih lama dari biasanya. Hal ini lebih mudah diketahui pada pertemuan pertama. Ada semacam keengganan untuk memalingkan mata. Tertahannya tatapan ini biasanya diikuti oleh perubahan pupil mata yang membesar. Gerak isyarat ini tidak harus berulang-ulang. Sekali saja sudah cukup untuk bisa menunjukkan ketertarikan seseorang. Tetapi hati-hati dalam menafsirkan gerakanmu. Alangkah baiknya apabila kita juga jeli melihat gerak isyarat lain yang mengikutinya.
Biasanya gerakan ini diikuti dengan senyuman, tetapi bukan senyuman yang sebenarnya. Seperti ingin senyum tapi tidak jadi, lebih jelasnya terjadi perubahan otot-otot di sekitar bibir. Otot pinggir bibir sedikit tertarik ke atas dan bibir menjadi sedikit terbuka. Sebenarnya kalau kita mengacu pada teori Robert Zajong tentang adanya persamaan bahasa tubuh pada orang-orang yang saling tertarik, gerak isyarat pura-pura senyum dapat digunakan untuk menyamakan bahasa tubuh kita dengan orang yang membuat kita tertarik. Contohnya seperti ini. Ketika berpapasan dengan seseorang yang belum dikenal, cobalah berpura-pura akan tersenyum. Tetapi sebelum senyum itu menjadi sempurna, coba tahan dan batalkan. Hal ini bisa digunakan untuk mengetahui ketertarikan dan minat seseorang kepada kita. Berikutnya, merapikan rambut. Baik pria maupun wanita, jika bertemu dengan lawan jenis dan merasa tertarik, mereka pasti akan merapikan atau menyentuh bagian rambutnya. Bukan merapikan dalam arti sebenarnya karena rambut sudah rapi. Gerak isyarat ini akan diikuti lebih oleh bahasa tubuh lainnya. Coba kita perhatikan ketika wanita dan pria bertemu atau berpapasan. Salah satu atau keduanya akan menyentuh rambut. Siapa yang tertarik akan melakukannya. Namun jangan harap bahasa tubuh ini terjadi jika salah satu atau keduanya tidak saling tertarik. Hal ini bukan berarti bahasa tubuh lainnya tidak muncul. Bisa saja seseorang tidak mengusap rambutnya, tetapi gerak isyarat ketertarikan lainnya terlihat dengan jelas. Menyentuh rambut merupakan gerak isyarat ketertarikan yang paling umum terjadi. Dari sekian banyak gerak isyarat bahasa nonverbal, gerak ini yang paling mudah terlihat dan paling sering terjadi. Gerak ini bisa juga dilakukan walaupun saling membelakangi. Bagaimana jika seorang itu botak? Tidak peduli, secara tidak sadar orang itu akan memegang dan merapikan bagian kepalanya seolah-olah dia punya rambut. Biasanya rambut bagian samping yang lebih sering disentuh. Jika kita bertemu dengan seseorang dan dia berada di sisi kiri, biasanya rambut bagian kiri yang akan disentuh. Begitu juga jika dia berada di sisi kanan, ada kecenderungan rambut bagian kanan yang akan disentuh. Berikutnya, mengentakkan kepala. Mengentakkan kepala ke belakang lebih sering dilakukan oleh wanita ketika tertarik kepada seseorang pria. Gerakan ini biasanya dibarengi dengan menyibakkan rambut ke belakang sehingga bagian leher terlihat jelas. Gerakan ini tak terkecuali dilakukan oleh mereka yang berambut pendek. Sementara itu biasanya pupil mata membesar dan menatap tajam agak lama. Dengan isyarat ini, orang mempersilakan daerah pribadinya dimasuki. Isyarat berikutnya yaitu merapikan baju. Isyarat ini bisa tidak terlihat jika kita tidak jeli dan menggabungkannya dengan bahasa tubuh lain. Jika seseorang memakai dasi, dia akan merapikan dasinya. Bisa juga merapikan lipatan kerah, lipatan tangan, atau menarik rok, menggosok sedikit bagian pundak, atau bagian busana lainnya. Padahal tidak ada masalah dengan pakaian yang dikenakannya. Gerakan ini terjadi tanpa disadari. Alam bawah sadar memerintahkan kita untuk segera tampil lebih rapi di hadapan orang yang menarik hati. Manusia memang memiliki mekanisme mengundang lawan jenis dengan terlihat lebih menarik dari biasanya. Seperti halnya pada burung, ketika melihat lawan jenis, sayap dan bulu-bulunya yang cantik akan mengembang seolah-olah ingin memamerkannya. Berikut adalah contoh orang yang tertarik. Ervin Goodman dalam bukunya Behavior in Public Place
menulis bahwa merupakan sebuah aturan umum ketika orang-orang yang saling mengenal membutuhkan alasan untuk tidak saling menatap muka. Sementara orang-orang yang tidak saling mengenal justru mencari alasan dan berusaha melakukan tatap muka tersebut. Berdasarkan studi ini, bahasa tubuh ketertarikan akan terjadi lebih banyak pada mereka yang tidak saling mengenal. Jika hal ini diteruskan, akan terjadi perkenalan. Cobalah pergi ke sebuah kafe yang tidak terlalu ramai, juga tidak terlalu sepi. Amatilah orang-orang yang ada di sana. Pastilah ada pria yang duduk menyudut sambil mengamati ke berbagai arah. Di sisi lain, seorang wanita sesekali merapikan rambut dan pura-pura acuh tak acuh dengan suasana sekelilingnya. Dia berusaha tampil semenarik mungkin. Sesekali pandangan matanya mengamati pria yang ada di sudut ruangan. Kejadian ini berlanjut dengan perkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Namun bisa juga berlalu begitu saja, semua bergantung pada keberanian dalam membuktikan bahasa tubuh yang telah ditunjukkan. Lalu bagaimana menghadapi orang yang tertarik kepada kita? Tentunya kita akan senang jika ada orang yang tertarik kepada kita. Akan tetapi beberapa orang justru merasa kondisi ini cukup menyulitkan karena orang yang tertarik dengannya dianggapnya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Berikut adalah beberapa tips untuk kita jika mengetahui bahwa lawan bicara kita tertarik kepada kita. Jika merasa senang ada orang yang tertarik kepada kita, beruntunglah kita jika ada orang yang tertarik dan kita pun mengharapkan hal tersebut. Situasi seperti ini sebenarnya adalah keadaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kalau memang begitu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada sedikit pun. Segera berikan respon positif, namun tak berlebihan. Dengan cara-cara yang sopan dan wajar, yang paling penting jangan pernah berbohong tentang diri kita. Tidak ada gunanya sama sekali kalau kita berbohong. Bisa-bisa dia malah menjadi tidak tertarik lagi kepada kita. Bicara apa adanya dan bangunlah komunikasi yang elegan dan berwibawa. Jika merasa tidak senang ada orang yang tertarik kepada kita, keadaan ini relatif menyulitkan posisi kita karena kita tidak mengharapkan orang menyukai kita. Tapi jangan khawatir, cara yang paling jitu yaitu menghindari untuk bertemu dengannya, karena pertemuan akan menambah persoalan baru untuk kita. Terlebih-lebih jika keberadaannya justru membuat situasi menjadi teramat buruk. Tinggalkan dengan kata-kata yang sopan, juga jangan pernah memberi harapan dan kesempatan kepadanya. Mudah-mudahan dengan sikap kita yang tegas, orang tersebut akan mengerti tanpa kita perlu memberitahu langsung bahwa kita tidak menyukainya. Ada satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah membuat diri kita menjadi lebih buruk dari biasanya. Kalau hal ini kita lakukan, kita sendiri yang akan rugi. Bersikaplah sewajarnya dan jangan berlebihan. Jika tidak tertarik kepada lawan bicara kita, seringkali kita menjumpai lawan bicara yang menyebalkan dan kita merasa tidak cocok dengannya. Hal ini terjadi bukan saja dari kata-katanya, melainkan bahasa tubuh yang diperlihatkan menunjukkan kalau dia orang yang kurang menarik dan membosankan. Misalnya kita dibuat kesal oleh sikapnya yang tidak mau pernah menatap kepada kita saat sedang berbicara. Matanya malah menatap ke sana kemari seakan-akan dia tidak menganggap pentingnya pembicaraan dengan kita. Tentunya ini merupakan sikap yang menjengkelkan. Dengan menatap benda lain berarti dia tidak konsentrasi kepada pembicaraannya. Cara yang paling aman jika kita menemukan orang yang menyebalkan tersebut, seperti itu adalah dengan menyudahi pembicaraan tersebut.
Katakan saja bahwa kita masih mempunyai urusan yang lebih penting sehingga harus meninggalkan tempat itu secepatnya. Selain itu, jangan pernah mau membuat janji untuk bertemu dengannya kecuali kita mau diremehkan seperti sebelumnya. Hal ini karena mungkin saja dia memang tidak pernah menganggap pembicaraan dengan kita sebagai sesuatu yang penting. Dipertimbangkan kembali apabila kita ingin bertemu lagi dengannya.